hari ini saya akan berbicara satu topik firman Tuhan yang paling banyak menimbulkan pro dan kontra. Paling banyak menimbulkan kontroversi, paling banyak dikritik, dan paling banyak diserang. Dan kalau saya sebutkan ayatnya untuk membuka firman Tuhan ini langsung saudara tahu topiknya. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Kira-kira topiknya apa? Persepuluhan. Mari kita baca dulu ayatnya, oke? Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Siapa di antara saudara yang mau dalam hidupmu, keluargamu, dalam pekerjaan, dalam keuanganmu, tangan Tuhan sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit? Siapa yang mau Tuhan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Artinya kalau kita bisa menangkap isi hati Tuhan di balik perintahnya untuk kita membawa persepuluhan, ayat yang baru aja kita baca ini gak akan jadi masalah buat kita. Karena kita ngerti ketika Tuhan memberi kita sebuah perintah untuk melakukan sesuatu, tidak mungkin Tuhan mau merugikan kita. Tidak mungkin Tuhan mau ngambil sesuatu dari kita. Itu semata-mata hanya karena Tuhan ingin mengerjakan rencananya dan mencurahkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Amin. Beda kalau kita belum bisa nangkap isi hati Tuhan itu. Karena kita belum nangkap isi hati Tuhan di balik perintah ini. Yang kelihatan cuma perintahnya. Yang kelihatan cuma kita disuruh-suruh mengembalikan persepuluhan. Kita merasa ditekan. Kita merasa diwajibkan. Kita merasa diharuskan. Yang namanya perasaan orang diharus-haruskan, disuruh-suruh. Wajar kalau kita bereaksi negatif. Karena yang kita lihat cuma perintahnya. Kita gagal melihat isi hati Tuhan di balik perintah tersebut. Terlebih lagi kalau sampai kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu terkait dengan persepuluhan. Terkait dengan keuangan gereja. Terlebih lagi kalau saudara pernah ada di gereja yang keuangannya disalahgunakan. Terlebih lagi kalau saudara pernah berurusan dengan hamba Tuhan yang integritas finansialnya bermasalah. Kadang-kadang trauma-trauma seperti itu membuat hati kita jadi terluka, membuat kita jadi kecewa. Sehingga topik yang sama ini begitu muncul kita sudah anti dulu. Sama halnya seperti kayak tangan kita. Kalau tangan saya normal, Anda pegang ya biasa aja. Tapi kalau tangan saya jatuh, terluka parah, terus kemudian Anda pegang, kira-kira reaksi saya gimana? Langsung saya akan ngomong, jangan pegang, aduh gitu, benar apa tidak? Ya kenapa? Karena saya dalam keadaan yang lebih sensitif, karena saya sedang terluka. Sama halnya dengan firman Tuhan tentang persepuluhan ini. Kalau kita gak ada apa-apa, mungkin gak ada trauma sebelumnya, hati kita netral, pikiran kita netral, wong Tuhan maksudnya mau membukakan tingkap-tingkap langit. Wong Tuhan mau maksudnya mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maka kita akan excited. Kita akan bersyukur, kita akan ngomong thank you Tuhan. Tuhan baik, Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita sudah punya trauma sebelumnya, kita punya pemikiran yang lain sebelumnya, maka ketika firman yang sama, ini firman Tuhan loh, bukan diambilin dari kitab orang lain loh. Ini Alkitab sendiri saudaraku. Tapi kalau ada sesuatu yang belum dibereskan, maka seolah-olah kayak ada penolakan di dalam hati kita. Sama halnya misalnya kayak orang yang dulu pernah terluka ketika terlibat dalam pelayanan. Padahal yang namanya melayani itu baik, melayani itu Tuhan perintahkan, melayani itu hidup kita jadi berkat. Tapi kalau hati kita sudah terluka karena kita pernah pelayanan dan kita dikecewakan, kali berikutnya kita didorong untuk terlibat di dalam pelayanan, seolah-olah kita sudah nolak dulu tuh.
Benar enggak? Bukan karena pelayanan jelek, tapi karena trauma, tapi karena hati yang terluka, hati yang kecewa, yang perlu untuk dipulihkan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, Roh Kudus menjamah hati setiap kita. Roh Kudus membawa pemulihan dan kesembuhan terjadi. Roh Kudus memerdekakan kita. Dan doa saya mulai hari ini tingkap langit terbuka. Dan berkat Tuhan tercurah sampai berkelimpahan. Financial wonders, keajaiban di dalam bidang finansial terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan maksudkan di dalam Maleaki yang baru aja kita baca tadi. Nah, Anda harus tahu bahwa ketika saya menyebutkan Maleaki 3 tadi, langsung Anda semua ngerti kita akan bicara tentang persepuluhan. Akan tetapi sebenarnya kalau Anda benar-benar baca the whole book of Maleaki, seluruh kitab Maleaki, maka Anda akan mengerti bahwa bicara tentang persepuluhan, bicara tentang keuangan, itu hanya secuil. Karena sebenarnya kitab Maleaki itu Tuhan bicara kepada umatnya yang mengalami kemunduran rohani. Umatnya yang lagi sedang mengalami kemerosotan besar-besaran di dalam hubungan mereka sama Tuhan. Tadinya mereka setia sama Tuhan, sekarang mereka berubah setia dari Tuhan. Imamnya ngacau-ngacau, ibadahnya gak karu-karuan, keluarga-keluarga dari umatnya hancur-hancuran. Moralnya turun drastis dan mereka nggak setia sama Tuhan. Mereka nggak komit sama perjanjiannya dengan Tuhan. Karena itu Tuhan negur mereka. Kita baca ya di Maleaki 3 ayat yang ke-8. Nah, ayat ini satu lagi ayat yang paling banyak disalahpahami oleh orang Kristen. Saya bacakan buat saudara. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Terus Tuhan menjawab mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Banyak orang tersinggung dengan ayat ini, banyak orang salah paham dengan ayat ini. Karena ayat ini seolah-olah kayak Tuhan lagi marah sama kita. Apalagi kalau baca di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, King James Version. Kata menipu di sana itu dipakai kata rob. Rob itu apa? Merampok. Waktu orang dengar itu protes. Kok saya dikatain merampok Tuhan? Apanya yang saya rampok? No. Saya mau ngomong sama saudara. Ketika firman Tuhan bicara seperti ini, Tuhan itu enggak lagi sedang marah sama kita. Tapi Tuhan itu lagi sedih ngelihat keadaan umatnya, ngelihat keadaan anak-anaknya. Sama seperti kita kalau sudah jadi orang tua dan kita punya anak-anak, saya yakin sebagai orang tua kita sayang sama anak kita. Sebagai orang tua kita mengasihi anak-anak kita. Dan sebagai orang tua kita mau yang terbaik buat anak-anak kita. Karena itu kita akan ngomong mereka lakukan ini, lakukan ini. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Supaya apa? Supaya mereka itu hidupnya baik, jangan sampai celaka. Tapi supaya mereka itu bisa sukses, mereka bisa membangun keluarga yang bahagia, benar? Mereka bisa punya masa depan yang baik. Itu keinginan orang tua yang normal, saudaraku ya. Tapi kadang-kadang orang tua, sebagai orang tua kita sudah ngomong seperti itu. Kita pengen yang terbaik buat anak-anak kita. Belum tentu anak-anak kita langsung nerima. Belum tentu langsung ditangkap. Dan belum tentu akan dilakukan. Kita suruh ini belum tentu akan dilakukan. Dia gak tertarik, dia gak suka itu. Dan sayang banget ini kesempatan di depan mata. Ini kalau kamu lakukan, ini akan membawa kamu maju. Dia gak mau, sayang banget, sedih banget. Seperti itulah hati Tuhan. Ketika Tuhan ngelihat keadaannya umatnya di zaman Maleaki, Tuhan tuh sedih. Karena mereka ngalami hal yang seperti itu. Jadi ketika Tuhan menegur umatnya, sadarilah bahwa persepuluhan itu bukan urusan hartanya. Tetapi lebih Tuhan sedang berurusan dengan hati umatnya. Judul khotbah hari ini adalah hatinya bukan
hartanya. Saya mau ngomong sama saudara, persepuluhan Tuhan tidak ngejar uang saudara. Persepuluhan Tuhan tidak mengejar harta saudara. Melalui persepuluhan Tuhan mau bawa saudara mendekat kepada Dia. Melalui persepuluhan Tuhan mau menggenapkan rencananya dalam hidup saudara. Melalui persepuluhan Tuhan mau mengerjakan financial wonder dalam hidup saudara. Melalui persepuluhan Tuhan mau covenant-nya dibangun kembali, perjanjiannya dikuatkan dan diteguhkan kembali. Melalui persepuluhan Tuhan mau hubungan pribadi kita tambah hari, tambah kuat. Kita tambah cinta Tuhan lebih dari segalanya. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan satu hal yang kita harus pahami, persepuluhan itu tidak dimulai dari hukum Taurat. Karena banyak orang di zaman sekarang kalau ngomongan sama teman-temannya di luar sana, atau Anda ngelihat konten-konten di internet tentang persepuluhan, sebagian ada yang ngomong bahwa ngapain persepuluhan? Kan persepuluhan hukum Taurat. Dan sekarang hukum Taurat sudah digenapi. Berarti sudah selesai. Kita nggak perlu persepuluhan. Saya mau ngomong sama saudara, itu statement benar dan salah. Persepuluhan memang ada di dalam hukum Taurat. Tapi sebelum hukum Taurat ada, persepuluhan ratusan tahun, 500 sampai 700 tahun sebelum hukum Taurat Tuhan kasih sama Musa, persepuluhan sudah dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Oke, itu sebabnya ketika persepuluhan tercatat di dalam hukum Taurat, setelah sekian lamanya hukum Taurat tergenapi, hukum Taurat sudah berhenti, persepuluhan tidak berhenti. Karena persepuluhan itu dimulai sebelum hukum Taurat. Sama halnya di dalam rumah kita, kalau kita orang tua, kita sayang sama anak-anak kita kepengen ngasih yang terbaik buat anak-anak kita. Dan di antara anak-anak kita ada yang berinisiatif, ada yang sayang sama kita. Dan tanpa diminta, mereka ikut bantu bersih-bersih rumah. Tanpa perintah itu. Tanpa disuruh orang tuanya. Itu inisiatif dari anaknya sendiri. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira orang tuanya hatinya seneng apa enggak? Seneng. Wah, anakku yang satu ini tahu budi banget nih. Karena itu kita sebagai orang tua sayang semua anak kita. Tapi buat anak yang inisiatif kayak gitu. Anak yang tanpa perintah bisa ngelakukan kayak gitu. Kita ini seneng. Itu sebelum perintah. Dan karena kita seneng, kita ngomong sama anak-anak yang lain. Coba belajar dari kakak. Belajar dari koko ngelakuin yang seperti itu. Mulai disarankan, mulai dinasehatkan, mulai diarahkan, mulai diperkatakan. Saya yakinkan saudara, buat kakaknya ini, mau itu diperintahkan atau tidak perintahkan, mau itu dibuat aturan tertulis atau tidak, tanpa diminta pun dia sudah melakukannya. Karena memang dia sayang sama orang tuanya, karena dia punya kerinduan untuk melakukan yang terbaik buat keluarganya. Sama halnya seperti itu kita sama Tuhan, persepuluhan di mata Tuhan. Dalam Alkitab saudaraku, persepuluhan pertama kali secara khusus disebut itu di zamannya Abraham. Oke, jadi bukan di zamannya Musa nih. Tadi saya sudah ngomong ratusan tahun sebelum hukum Taurat ada. Ayo kita baca Kejadian 14 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Tahukah saudara Melkisedek ini nama Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Ya, jadi makanya Yesus waktu ada di perjanjian baru dia ngomong sebelum Abraham ada aku ada. Nih Melkisedek ini. Ya, dan dia membawa apa tadi? Roti dan anggur. Itu bicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan tubuhnya dan darahnya buat saudara dan saya. Supaya kita yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu setiap kali kita perjamuan kudus. Yang kita angkat apa? Roti dan anggur. Makanya Yesus Kristus keimamannya menurut peraturan Melkisedek.
Ya sekarang kita lihat nih, ini pertama kali disebut nih di dalam perjanjian lama ini. Ayat 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Oke, nah lihat ini kalimat berikutnya. Ditulis begini, lalu Abram memberikan kepadanya berapa banyak? 1/10 dari semuanya. Ini dia Abraham persepuluhan sama Melkisedek. Nah, Anda harus tahu ini kisahnya dimulai ketika keponakannya Abraham namanya Lot ditawan oleh raja-raja dari timur. Jadi Abraham sebagai paman, dia tuh sayang sama Lot, dia nggak tinggal diam, dia mau menyelamatkan keponakannya. Jadi dia mulai mobilisasi timnya dia. Timnya itu 318 orang budak yang lahir di rumahnya, yang dia training sendiri, jadi militer, jadi prajurit di timnya dia. Dia mobilisasi mereka untuk ngejar dan perang melawan 4 raja. Hebatnya Abraham sendiri ngelawan pasukan 4 raja dan Abraham menang. Saya berdoa tahun ini menghadapi tantangan sebesar apapun, saudara menang. Dalam pekerjaan engkau menang. Di dalam pelayanan Anda menang. 2026 ini Anda menang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ketika Abraham menang, Alkitab mencatat 2 orang muncul. Ada Raja Sodom. Dia muncul ngomong sama Abraham, Abraham kamu boleh ambil semua harta, semuanya rampasan tuh boleh kamu ambil. Tapi orang-orangku tolong kembaliin dong sama aku. Kenapa dia ngomong gitu? Karena 4 raja tadi saudaraku bawa rampasan perang dari Raja Sodom. Jadi itu artinya Raja Sodom kalah perang. Terus dibawa nih orang-orangnya dan hartanya sama 4 raja ini. Sekarang 4 raja ini dikalahkan sama Abraham. Begitu Raja Sodom dengar, dia coba ngelobi. Kalau boleh deh orang-orangku aja yang balik sama aku, tapi hartanya kamu ambil. Kan kamu yang menang perang. Nah di saat yang sama Melkisedek, Raja Salem datang. Dan ketika Melkisedek datang, Melkisedek memberkati Abraham. Melkisedek berkata, diberkatilah Tuhan Allah yang maha tinggi, yang telah memberikan kemenangan kepadamu, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu kepadamu. Coba Anda renungkan ini. Abraham ketika perang melawan 4 raja, dia pasti menggunakan strategi yang jitu, punya rencana yang hebat. Dia mobilisasi pasukannya, dia mentraining mereka dengan hebat. Dan dia menang secara manusia, yang menang Abraham. Tapi sekarang Melkisedek datang, terpujilah nama Allah yang maha tinggi. Dia yang memberi kemenangan kepadamu. Hebatnya Abraham ketika mendengar firman Tuhan disampaikan bahwa yang membuat dia menang adalah Tuhan. Yang membuat dia bisa mengalahkan musuhnya adalah Tuhan. Abraham percaya. Abraham mengakui dia menang bukan karena dirinya, dia menang karena Tuhan. Dia bisa maju bukan karena kehebatannya dan kepandaian, dia maju karena Tuhan. Dan karena dia mengakui Tuhan sumber kemenangan, karena Abraham mengakui Tuhan sumber berkat di dalam hidupnya, dicatat dalam ayat tadi, maka Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Jadi persepuluhannya Abraham itu sebelum hukum Taurat, sebelum ada perintah, sebelum disuruh Tuhan. Gak ada kaitannya dengan kewajiban. Itu adalah hati orang yang bisa melihat, aku mampu karena Tuhan. Semua yang ada dalam hidupku daripada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber segalanya dalam hidupku. Karena itu aku mengembalikan 1/10 dari semuanya bagi Tuhan. Tepuk tangannya jangan separuh-separuh, yang paling meriah buat Tuhan yang memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan Bapak Abraham, dia Bapak orang percaya. Doa saya, Anda dan saya sebagai anak-anaknya, mari kita teladani teladan iman dari Abraham.
Amin. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau aku mampu bukan karena aku. Kalau aku mampu semuanya karena Tuhan. Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang menyertai aku. Tuhan yang memberikan hikmat sehingga aku kepikiran ide seperti itu. Tuhan yang memberikan kesehatan kepadaku. Tuhan yang memberikan nafas. Sampai hari ini aku masih bernafas. Karena Tuhan. Tuhan yang ngasih semua anggota, semua organ-organ di dalam tubuhku ini. Semuanya dari Tuhan. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa buat Abraham dia melakukan itu bukan terpaksa. Dia melakukan itu bukan diwajibkan. Dia melakukan itu karena pengakuannya Tuhan adalah andalan. Tuhan adalah yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupannya. Itu aja. Itu Abraham. Contoh yang kedua di dalam Alkitab yang kita bisa lihat adalah Yakub. Yakub ini juga dicatat dia mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Jadi ceritanya pada waktu itu Yakub lagi di titik terendah dalam hidupnya gara-gara mau dibunuh sama Esau. Padahal Yakub ini pintar banget nih orangnya. Sejak kecil akalnya sudah cerdas sekali nih. Dan dia pakai akal mengakali untuk mendapatkan yang dia mau. Pernah sebelumnya dia ngakalin kokonya sendiri. Diajak barter. Dia ngasih semangkuk sup kacang merah supaya Esau ngasih hak kesulungan. Ya memang bodohnya Esau juga sih. Tapi itu agreement of both parties. Kesepakatan dua pihak jadi ya oke, no problem. Akhirnya mereka trade itu di situ. Cuma yang namanya orang ngakali, yang pertama mainnya di garis di zona abu-abu. Tapi setelah itu zona terlarang pun masuk juga. Dia ngakalinya sekarang main intriknya lebih naik level lagi. Dia nipu bapaknya sendiri. Bapaknya mau menyampaikan doa berkat kesulungan. Ya kepada Esau. Tapi kemudian Yakub bersekongkol dengan mamanya. Mengakali supaya dia bisa datang kepada bapaknya yang sudah nggak kelihatan matanya dan mengaku dirinya adalah Esau. Jadi dia main intrik nih dan dia dapat berkat kesulungan itu. Dia pikir wow ini hebat. Tapi gara-gara itu Esau ngamuk berat, marah, merasa ditipu, dikhianati. Dia mau bunuh Yakub. Yakub yang terancam melarikan diri. Dan yang dia bawa cuma baju yang menempel di tubuhnya. That's it, itu aja. Sekarang Yakub sadar, intrik yang dia pikir membuat dia naik, sekarang membawa dia sampai di titik terendah di dalam kehidupannya. He has nothing. Dia sudah gak punya apa-apa lagi. Itu di titik terendah dalam hidupnya. Dia tidur pun cuma bantalannya batu. Dia sudah nggak punya apa-apa. Tapi ternyata di titik terendah dalam hidupnya Tuhan tidak melepaskan dia. Di titik terendah dalam hidupnya Tuhan datang sama Yakub dan Tuhan mau menyertai Yakub kembali. Buat saudara saat ini yang sedang kehilangan segalanya seperti Yakub, lost it all. Mungkin Anda sekarang nggak punya apa-apa. Mungkin saudara sekarang dalam keadaan yang paling rendah di dalam hidup saudara. Saya yakinkan Anda tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Anda tidak dibuang oleh Tuhan. Tuhan ingat saudara. Tuhan mau tolong saudara. Dan Tuhan mau pulihkan saudara kembali. Amin. Seperti Yakub pada waktu itu di titik terendah dalam hidupnya. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dalam mimpi. Mari kita baca di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15. Dan Tuhan ngomong begini nih. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Buat saudara yang dalam keadaan seperti Yakub, tangkap firman Tuhan ini ya. Tahun ini Tuhan akan menyertai saudara dan Tuhan akan melindungi saudara kemanapun engkau pergi. Amin.
Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini janji yang dia terima pada waktu dia bermimpi. Bahkan dalam mimpi itu, Yakub juga melihat ada tangga naik sampai ke surga. Harusnya nggak mungkin nih, terlalu jauh nih. Itu artinya pintu gerbang surga terbuka. Tingkap langit terbuka. Sekarang akses Yakub sampai surga ada jalannya. Dan dia melihat di tangga itu malaikat turun naik surga. Saya yakin itu malaikat yang diperintahkan Tuhan membawa berkat-berkat, membawa jawaban doa buat Yakub. Tuhan perintahkan datang. Terjadi juga dalam hidup saudara mulai hari ini. Sementara engkau meresponi firman Tuhan ini, open heaven, tingkap langit terbuka dalam hidup saudara. Dan malaikat-malaikat ditugaskan Tuhan membawa jawaban doa, membawa pertolongan, membawa jalan keluar di dalam hidup saudara. New wonders terjadi tahun ini. Setelah dia mimpi itu, dia bangun esok paginya. Saya yakin dia merasa bergetar luar biasa. Itu adalah satu encounter dengan Tuhan, pengalaman perjumpaan pribadi yang tidak terlupakan dengan Tuhan. Dan dia merasakan Tuhan bicara kuat sekali di dalam kehidupannya. Dan karena itu, Yakub melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita baca ya, ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Seperti janji Tuhan di mimpinya tadi. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Terus lihat ini saudaraku, janjinya Yakub sama Tuhan. Ini nasarnya nih. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu. Akan apa? Selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Wow, kalau saya ngomong ini bukan persepuluhan orang kaya. Ini agak beda. Kalau tadi Abraham sudah dikasih kemenangan dulu, dapat rampasan banyak dari perang itu. Terus dia memberikan 1/10 dari semuanya yang sudah dia terima. Tapi Yakub belum menerima apa-apa. Dia baru dapat janji. Tapi dia belum dapat berkatnya, dia belum dapat kekayaannya, dia belum dapat hartanya dan lain sebagainya. Tetapi Yakub bernasar, dari semua yang kau berikan kepadaku, aku akan bawa 1/10 dari semuanya. Wow. Ini semua dilakukan tanpa hukum Taurat. Tanpa paksaan, tanpa disuruh Tuhan. Makanya ya hubungan, bicara persepuluhan itu benar-benar hubungan antara kita sama Bapak kita. Seperti Abraham, dia gak disuruh-suruh, gak diperintahin Tuhan. Itu inisiatif hati, makanya ngena di hatinya Tuhan. Doa saya, inisiatif hati saudara ngena di hatinya Tuhan. Anda kalau ngelakuin firman Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta Tuhan. Karena Anda kepengen membalas kebaikan Tuhan. Karena Anda percaya. Tepuk tangannya boleh balik meriah buat Tuhan kita. Persepuluhan lahir dari pewahyuan, bukan kewajiban. Jadi itu adalah respon hatinya Abraham sama Tuhan. Respon hatinya Yakub sama Tuhan. Dan di situ melalui persepuluhan mereka kayak mendeklarasikan, Tuhan sumber kehidupanku. Tuhan yang terutama dan yang pertama dalam hidupku. Dan aku berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah satu simbol covenant, perjanjian mereka sama Tuhan. Abraham dalam hidupnya, Yakub dalam hidupnya. Ketika Yakub bahkan gak punya apa-apa, dia mau berjuang
dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau buat covenant sama Tuhan. Aku gak mau mengandalkan diri sendiri. Aku gak mau bersandar dengan kekuatanku sendiri. Tapi aku mau jalan sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan sertai aku. Dan dari semua yang Tuhan berikan, selalu ku persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Dan setiap waktu dia mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Itu menjaga dirinya tetap ingat. Dan tetap rendah hati. Bahwa kalau dia bisa bukan karena dirinya. Kalau dia bisa karena Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. So it's not about me. It's about God. Kadang-kadang orang kalau lupa diri merasa sukses karena kita pinter. Loh, kita pinter. Siapa yang ngasih kepinteran? Siapa yang ngasih otak saudara? Kita hebat karena kekuatan kita sendiri, karena kerja keras. Siapa yang ngasih tubuh itu? Siapa yang ngasih nafas itu? Semuanya itu sebenarnya dari Tuhan. Karena Abraham, Yakub menyadari itu. Mereka dari hati, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Mereka inisiatif dan mereka mengembalikan 1/10 dari semuanya. Itu yang dicari Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi buat saudara yang mau mengembalikan 1/10 seperti Abraham dan Yakub ini, ada beberapa hal saya mau bagikan sama saudara. Nomor 1, 1/10 haruslah yang sulung. Sebagian orang berpikir 1/10 itu artinya sekedar memberikan 10% dari penghasilan kita. Salah. 1/10 itu kita membawa kepada Tuhan 10% yang sulung. Yang pertama untuk Tuhan. Anda belajar di Alkitab. Selalu Alkitab konsisten ngomong pokok yang sulung untuk Tuhan. Ada banyak orang gak nangkep di sini. Sehingga ketika Tuhan memberkati kita dengan penghasilan itu. Pokok dipakai macam-macam semuanya dulu baru yang sisanya untuk Tuhan. Sorry saudaraku. Tuhan gak butuh sisamu. Karena buat Tuhan yang dicari hatinya, bukan hartanya. Makanya di gereja kita ini gak ada orang yang dipaksa memberikan 1/10, diwajibkan memberikan 1/10, ditagih ngasih 1/10. Gak ada, saudara gak mau mengembalikan 1/10, that's your problem. Itu urusan pribadi saudara sama Tuhan. Itu dealing pribadi kita masing-masing. Itu very personal antara kita sama Tuhan. Anda gak perlu merasa ditekan. No. Saya juga gak tahu saudara ngasih 1/10 apa tidak ngasih 1/10. Karena itu urusan pribadi kita. Very private antara kita sama Tuhan. Jangan karena terus kita merasa dipaksa, terus kita bereaksi negatif, kita ngomong menentang 1/10, padahal 1/10 firman Tuhan. Malah keliru lagi sama Tuhan. Kalau belum mau, sudah keep it in your heart. Di hati saudara aja pribadi sama Tuhan, no problem. Gak big deal kok, gak masalah kok. Tapi ketika saudara mau mengembalikan 1/10, biarlah meluap dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan pastikan 1/10 itu yang sulung, yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Banyak orang berpikir gini, kalau saya dapat penghasilan 100%, saya ngasih 1/10 berarti minus 10%. Maka jadinya 90% dong, kurang dong. Kalau hitungan matematika Anda benar. Tapi di dalam Tuhan 100% dikurangi 10% sama dengan 90%. 90%-nya yang ini berlaku Maleakhi 3 tadi. Bawalah persembahan 1/10 ke dalam rumah perbendaharaan. Ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kalau yang sulung, 10% yang sulung kau kasih sama Tuhan. Yang 90% ini ada open heaven, ada berkat dari Tuhan. Saya yakinkan saudara, 90% yang diberkati Tuhan jauh lebih banyak daripada 100% tanpa berkat Tuhan. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Jadi 1/10 itu yang sulung buat
Tuhan. Dan yang kedua, kita membawa persembahan persepuluhan kita ke rumah perbendaharaan, kata firman Tuhan. Rumah perbendaharaan itu adalah rumah Tuhan. Itu adalah gereja di mana Tuhan menanam kita. Kita berakar, kita bergereja di situ. Kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Kita menerima firman Tuhan. Iman kita hari demi hari semakin berkembang. Hubungan kita pribadi sama Tuhan hari demi hari semakin bertambah kuat. Di situ Tuhan perintahkan kamu membawa persembahan persepuluhan. Karena kalau persepuluhan milik Tuhan, buat Tuhan bebas saja mau pakai dimanapun. Dan Tuhan perintahkan membawa di rumah perbendaharaan. Banyak orang keliru lagi di situ. Nganggap persepuluhan milik diri sendiri. Sudah dikasih sama Tuhan. Tapi terserah saya. Lah. Gimana ngasihnya? Benar nggak? Persepuluhan itu adalah terserah Tuhan. Bukan terserah saya. Sebagian orang pakai persepuluhan untuk membantu orang-orang miskin. Saya ngomong sama saudara, membantu orang miskin harus menjadi berkat buat anak-anak yatim piatu. Luar biasa. Tapi persepuluhan di luar itu. Persepuluhan menurut firman Tuhan di rumah perbendaharaan. Jadi mari kita ngerti petunjuk Tuhan tentang persepuluhan. Yang ketiga, persepuluhan harus dikembalikan dengan sikap hati yang baik dan jujur dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang dilihat Tuhan sekali lagi hatinya, bukan hartanya. Hati yang mau taat sama Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang gak nunggu. Seperti Abraham tanpa perintah, dia inisiatif. Seperti Yakub, hati yang percaya. Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan melindungi jalannya. Dia belum diberkati, dia belum dapat apa-apa. Tapi dia sudah berjanji, bernasar sama Tuhan. Pokok 1/10 dari semuanya, ku kembalikan kepadamu. Hatinya saudaraku yang dilihat, hatinya. Jadi kalau ada orang yang terpaksa memberikan persepuluhan, lebih baik memang jangan. Karena persepuluhanmu pasti gak diterima Tuhan. Anda belajar dari Kain dan Habel. Alkitab mencatat dua-duanya ngasih persembahan kakak adik itu. Dan dua-duanya persembahannya sudah dikasih sama Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat gini. Yang dari Kain tidak diindahkan Tuhan. Yang dari Habel diindahkan oleh Tuhan. Tidak semua persembahan yang dikasih diindahkan Tuhan. Anda harus tahu itu. Karena yang dilihat Tuhan hatinya bukan hartanya. Makanya yang saya bagikan hari ini bukan sekedar kamu ngasih persepuluhan. No, gak perlu. Tapi hatinya itu yang membuat persembahanmu diindahkan apa tidak. Doa saya mulai hari ini setiap persembahanmu diindahkan oleh Tuhan. Setiap persepuluhan yang kau bawa di hadapan Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan yang terakhir persepuluhan harus konsisten. Bukan musiman. Banyak orang saudaraku persepuluhannya musiman. Hanya pas momen. Momennya lagi diberkati persepuluhan. Lagi dengar khotbah kayak gini setelah itu persepuluhan. Tapi musiman berapa waktu hilang. No enggak kayak gitu. Karena persepuluhan itu bicara tentang covenant. Seperti Yakub ya ngomong, Tuhan kalau engkau menyertai aku. Kalau engkau melindungi aku. Aku berjanji engkau akan menjadi Tuhan dan Allahku. Dan dari semua yang kau berikan kepadaku 1/10 selalu kupersembahkan kepada Tuhan. Ini bicara tentang deal kita sama Tuhan. Kesepakatan hidup sama Tuhan. Perjanjian hidup, covenant hidup sama Tuhan. Bahwa dalam perjuangan hidupku aku gak sendiri. Aku mau jalan sama Yesus. Aku mau Yesus jadi pelindung dalam hidupku. Aku mau Tuhan jadi penolong dalam hidupku. Aku mau Tuhan menjadi segalanya di dalam kehidupanku. Karena itu Yakub ngomong selalu yang 10% itu ku kembalikan kepadamu. Selalu itu bukan hanya kalau lagi mood, bukan hanya kalau lagi keadaan baik. Tapi bahkan di saat semua enggak baik. Di saat hati enggak mood, di saat keadaan penuh dengan tantangan. Saya ajak saudara belajar tetap setia. Saya sudah dididik untuk mengembalikan persepuluhan ini sejak saya SD. Masih kecil, SD,
Sejak papa mama saya masih jadi pengusaha, belum jadi pendeta. Masih jemaat biasa, belum pelayanan malah. Tapi setiap uang saku yang saya terima, saya diajarin untuk mengembalikan persepuluhan. Dan sekarang sudah puluhan tahun saya mengembalikan persepuluhan. Puluhan tahun ini bukan berarti semuanya lancar, semuanya indah. Ada masa tantangan, ada masa yang gak mudah. Tapi justru masa yang gak mudah itu Tuhan tuh ngelihat hati kita. Kita ini taatnya, kita ini setianya hanya kalau gampang. Atau saat gak gampang pun kita tetap setia. Saat susah pun kita tetap setia. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap jadi Tuhan. Tuhan adalah andalan dalam hidupku. Semuanya karena Tuhan. Hari ini saya ingin ajak saudara belajar setia. Di dalam covenant-nya jalan sama Tuhan. Tetap setia. Salah seorang jemaat gereja kita. Keberkatan luar biasa. Dia pengusaha, dia sukses. Dia buka Japanese restoran. Maju rame luar biasa. Buka lokasi berikutnya sukses. Maju rame luar biasa. Tapi orang tuh saudaraku ya kadang-kadang godaan tuh datang justru ketika kita sudah di atas. Setelah dia sukses luar biasa, sekarang namanya orang sukses. Buka cabang di mana-mana. Tambah sibuk apa tambah nganggur? Tambah sibuk. Urusan tambah banyak. Tapi di situ saat yang sama godaan datang. Godaan gak punya waktu lagi sama Tuhan. Karena sekarang sudah sibuk. Tuhan sorry, sudah sibuk nih. Waktu yang dulu bisa intim kusuk sama Tuhan. Dan Tuhan senang, Tuhan berkati. Sekarang waktu itu didiskon. Dikurangin. Mulai jarang doa pribadi. Ibadah mulai jarang-jarang beribadah. Pelayanan mulai mundur. Persepuluhan gak lagi. Ini real, baru aja kesaksiannya. Dan walaupun gitu, tambah sukses. Jadi buat dia ya nothing wrong dong. Gak ada masalah apa-apa. Tapi Anda harus ngerti gini. Jangan merasa aman dengan kekayaanmu sendiri. Ingat saudaraku, gak ada yang pasti di dunia ini. Saya sudah melihat ada orang yang ada di puncak gunung. Besoknya tanpa dia sangka-sangka habis segalanya. Anything can happen. Bukan cuma masalah utang, bukan cuma masalah. Anything can happen. Buat dia masalahnya muncul ketika pandemi menghantam seluruh dunia. Di saat itu bisnisnya terkapar, restorannya habis total. 6 cabang itu remuk habis semuanya. Saya nggak tahu dia manajemen keuangannya gimana, tapi benar-benar itu sampai dia itu dari pengusaha sukses harusnya kan masih punya cadangan atau gimana ya. Tapi ini benar-benar kayak sudah nothing. Untuk makan aja kayak susah. Dia cerita untuk keluarganya bisa makan aja dia jualin barang-barang bekas. Sesusah itu dan dia masih menanggung hutang yang sangat besar. Itu titik yang dimana dia hancur dan habis. Tapi di titik terendah itu dia ingat Tuhan. Hari ini saudara juga ingat Tuhan. Amin. Dia mulai bertobat, minta ampun Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kasih kesempatan lagi aku bertobat. Dia mulai berdoa lagi. Utamakan Tuhan. Dalam keadaan masih nothing, dia ambil langkah iman, mulai melayani Tuhan. Terlibat lagi di dalam pelayanan, mulai beribadah dengan sungguh-sungguh lagi. Dan dia ngomong gini, dari semua yang Tuhan berikan, aku berjanji 1/10 yang pertama, yang sulung untuk Tuhan. Padahal waktu itu berkatnya masih kecil, penghasilannya dikit sekali. 100% aja pasti gak cukup. Apalagi persepuluhan, tinggal 10%, tinggal 90%, mana cukup. Jangan lupa saudaraku,
90% yang diberkati oleh Tuhan. 5 roti dan 2 ikan yang diberkati oleh Tuhan. Sanggup memberikan 5.000 orang makan kenyang. Dan masih sisa 12 bakul. Tuhanmu masih sanggup. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan mulai buka jalan buat dia. Dari 6 restoran yang tutup, 2 bisa dibuka lagi. Tapi yang 2 ini diberkati Tuhan. Saudara tahu nggak? Yang 2 ini yang diberkati Tuhan, dia bersaksi gini, Tuhan baik banget dalam bisnisnya, keuangannya nih. 2 restonya yang diberkati Tuhan ini menghasilkan jauh lebih banyak daripada 6 restonya dulu semuanya di masa jaya masih kalah dibandingkan 2 yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita, hutangnya lunas. Dan dia siap untuk maju lebih dan lebih lagi. Berjalan bersama Tuhan. Tuhan ngelihat hatinya. Bukan hartanya. Anda boleh hancur semuanya. Nothing, gak ada apa-apanya. Tapi pastikan hatimu tertuju sama Tuhan. Pastikan hatimu bergantung sama Tuhan. Pastikan hatimu mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sumber pengharapan. Sumber pertolongan. Sumber berkat di dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Siapa percaya? Siapa percaya? Ayo bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku Mari semuanya kita angkat 2 tangan kita. Katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian. Sekali lagi, mari semuanya, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tanpa disuruh, Abraham inisiatif. Tanpa hukum Taurat, Abraham berkata, dari semuanya kuberikan 1/10. Ini adalah urusan pribadi kita masing-masing sama Tuhan. Gak ada yang ditekan, gak ada yang dipaksa, gak ada yang di-pressure. Gak ada yang tahu juga, Anda bebas aja. Hanya antara saudara sama Tuhan. Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Yang dicari Tuhan bukan hartanya, tapi hatinya. Jadi siapa di tempat ini mau datang sama Tuhan seperti Abraham. Mau datang sama Tuhan seperti Yakub dan berkata, Tuhan daripada mula semuanya ini. Kalau aku menang karena Tuhan. Kalau aku bisa karena Tuhan. Kalau aku maju karena Tuhan. Tuhan sumber pertolongan. Tuhan sumber segalanya di dalam kehidupanku. Anda yang mau itu, mari angkat 2 tangan saudara. Angkat penyembahan saudara. Angkat doa saudara ke hadapan Tuhan. Mari angkat di hadapan Tuhan. Semuanya masing-masing. Hidupku milik-Mu Tuhan. Hatiku milik-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini keluarga kami. Seperti Abraham, seperti Yakub. Kami tahu, kami sadar sepenuhnya. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi kami, keluarga kami dalam penjagaan Tuhan. Tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang mengangkat hidup kami. Karena itu kami mau naikkan ucapan syukur. Kami cinta Tuhan lebih dari apapun, lebih dari segalanya, lebih dari emas, perak, dan permata. Kami cinta Tuhan, kami cinta
Ini Tuhan komitmen hati. Kami mau belajar setia. Setia pada covenant. Setia pada perjanjian dengan Tuhan. Hidup jalan sama Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Bukan dengan kuat. Bukan dengan gagah kami. Tapi oleh Roh Allah. Oleh kuasa Tuhan. Tuhan saja. Only Jesus. Only Jesus. Ora takapasyara lama sikira lamu. Haleluya. 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 Oh, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku. Amin. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Jemaat sendiri, mari jemaat saja. Aku percaya. Amin. Jadikan ku hamba. Mari yang terakhir ya, yang terbaik. Semuanya katakan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Terima kasih.